Perjuangan timnas Indonesia U23 untuk mentas di Olimpiade Paris 2024 memang tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Harapan besar publik di tanah air setelah Indonesia mampu memulangkan favorit juara Korea Selatan di babak perempat final, membuat beban yang dipikul oleh Rizky Ridho dan kawan-kawan pun menjadi semakin berat. Hasilnya mereka pun harus takluk 2-0 di tangan Uzbekistan pada laga semifinal. Meskipun kalah, sebenarnya Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan masih bisa mengantongi tiket Olimpiade Paris 2024 secara langsung, jika bisa mengalahkan Irak di perebutan juara 3. Namun apa mau dikata, perjuangan tak kenal lelah anak asuh Shin Tae-yong harus terhenti di tangan Irak setelah Garuda Muda dipaksa mengakui keunggulan Irak dengan skor 2-1, melalui babak perpanjangan waktu pada pertandingan perebutan peringkat ketiga Piala Asia U23 2024 yang berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, Kamis, 2 Mei 2024, malam. Dengan kekalahan tersebut, Indonesia kehilangan tiket lolos otomatis sebagai wakil Asia di Olimpiade Paris 2024 yang jatahnya direbut oleh Jepang, Uzbekistan dan Irak. Sementara sebagai peringkat keempat Piala Asia U23, Garuda Muda harus melakoni babak playoff melawan wakil Afrika, Guinea pada tanggal 9 Mei 2024 mendatang, di Paris, Prancis. Pada pertandingan perebutan peringkat ketiga Piala Asia U23 2024, Indonesia membuka kemenangan lebih dulu melalui gol tembakan dari Ivar Jenner pada menit ke-18. Melalui skema tendangan sudut, Witan Sulaiman mengirimkan umpan silang namun mampu diantisipasi oleh pertahanan Irak. Namun bola hasil sapuan berada di jangkauan Jenner yang langsung melepaskan tembakan dari luar kotak penalti. Bola yang mengarah tepat ke sudut kiri gawang Hussein Hassan Rasetim gagal diantisipasi oleh pertahanan Irak. Tertinggal 1-0, Irak langsung bangkit untuk memberikan perlawanan. Sundulan dari Zaid Tahseen pada menit ke-27 membawa Irak samakan kedudukan atas Indonesia menjadi 1-1. Berawal dari tendangan sudut, terjadi kemelut di depan gawang Hernando Ari. Nihat Muhammad yang bebas dari pengawalan mengirimkan umpan pendek ke tiang dekat yang langsung disundul Zaid Tahseen yang tanpa pengawalan. Memasuki babak tambahan waktu 2x15 menit, Indonesia mengambil inisiatif untuk menyerang terlebih dahulu. Namun sayangnya, Indonesia harus kecolongan di menit ke-95, setelah perangkap offside yang dijalankan oleh Justin Hubner dan kawan-kawan tidak berjalan dengan sempurna. Gol Irak berawal dari umpan daerah yang ditujukan kepada Ali Jasim yang berhasil lepas dari kawalan Hubner. Ia kemudian mengakhiri serangan dengan melepaskan tembakan kaki kanan yang bersarang ke sudut bawah gawang Indonesia. 2-1 untuk Irak. Skor tersebut bertahan hingga pertandingan usai. Masih ada waktu sekitar 1 minggu bagi Shin Tae-yong untuk mempersiapkan timnya merebut satu jatah terakhir Olimpiade Paris 2024. Jika berhasil lolos ke Olimpiade, anak asuh pelatih Shin Tae-yong akan kembali mengulang sejarah yang pernah diukir timnas Indonesia di Olimpiade Melbourne 1956. Itulah kali pertama dan terakhir, tim sepak bola Indonesia bisa mentas di ajang Olimpiade, meski saat itu belum ada aturan bahwa tim yang tampil adalah tim U23 dengan tambahan 3 pemain senior. Bedanya lagi, kala itu timnas Indonesia seperti mendapatkan durian runtuh karena bisa melenggang ke Olimpiade tanpa harus bertanding di babak kualifikasi. Sejatinya, Indonesia harus menghadapi Taiwan terlebih dahulu di babak kualifikasi Asia. Namun karena persoalan politik yang sedang melanda Taiwan kala itu, membuat timnas Taiwan mundur dan otomatis tiket Olimpiade Melbourne 1956. Alhasil Maulwi Sailan dan kawan-kawan pun bisa membawa Indonesia tampil pertama kalinya di Olimpiade. Keberuntungan timnas Indonesia yang kala itu dilatih oleh Antun Pogacnik tak berhenti sampai di situ. Di babak pertama, Indonesia yang seharusnya berjumpa dengan Vietnam Selatan diputuskan menang WO karena lawannya memilih mundur sebelum bertanding. Ramang dan kawan-kawan pun kembali mencetak sejarah melaju ke babak perempat final Olimpiade untuk menantang Rusia yang kala itu masih bernama Uni Soviet yang diperkuat oleh kiper legendaris Lev Yashin. Meski berstatus sebagai tim debutan, hebatnya Indonesia mampu membuat para pemain Uni Soviet frustasi dengan skema pertahanan rapat yang membuat pertandingan berakhir imbang tanpa gol hingga 90 menit waktu normal plus 30 menit waktu tambahan. Karena saat itu belum dikenal adu penalti untuk menentukan pemenang, maka laga perempat final antara Indonesia versus Uni Soviet pun harus diulang 2 hari kemudian.
Baru pada partai ulangan tersebut, Indonesia dipaksa mengakui keunggulan Uni Soviet dengan kekalahan 4-0. Sebagai catatan, Uni Soviet sendiri akhirnya menjadi juara dan berhak meraih medali emas Olimpiade Melbourne 1956. Sebagian besar pemain Uni Soviet yang pernah ditahan imbang Indonesia di perempat final Olimpiade Melbourne 1956 itu, 4 tahun kemudian menjadi kampiun Piala Eropa edisi perdana yang digelar pada tahun 1960. Kini 68 tahun berselang dari Olimpiade Melbourne 1956, anak-anak muda Indonesia kembali meretas asa untuk bisa tampil di Olimpiade Paris 2024. Tak lagi berharap kepada keberuntungan, Hernando Ari dan kawan-kawan harus membuktikan kepada dunia bahwa mereka layak untuk menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara di Olimpiade Paris 2024 tersebut. Sekali lagi, kekalahan di Piala Asia U23 tak membuat langkah mereka terhenti, sebab masih ada jalan menuju Paris. Tetap semangat Garuda Muda!